Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah memberikan kita ribuan nikmat. Sampai-sampai Allah bilang wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmatku maka kalian tidak akan sanggup. Tapi tahukah kita sebenarnya ada seorang sahabat di zaman Rasul. Dia coba untuk menghitung rahmat Tuhan. Dia coba perhitungan dengan Tuhan. Pernah dengar kisahnya Rasul menangis mengguncang arsy. Nah, itu di sini terjadi kisahnya. Jadi pada saat seorang Arab Badui yang tidak tahu apa-apa, yang dia tahu pada saat tawaf itu hanya satu kalimat. Ya Karim, ya Karim, itu saja. Karena dia tidak pandai dalam agama, yang dia tahu hanya satu kalimat itu saja pada saat tawaf. Yang lain labbaik Allahumma labbaik labbaik Allah. Dia sendiri yang ya Karim, ya Karim, ya. Aneh pada saat itu. Jadi Rasul lihat keanehan itu, orang itu yang berjalan dia sendiri mengasingkan diri. Ya Karim dengan gue yang lenggok-lenggoknya sana kemari. Rasul ikut dari belakang. Rasul ikut juga dia ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sampai orang itu berbalik ke pindah karena dia tidak enak dengan Rasul yang mengikutinya dari belakang ikut dia. Dia rasa diolok-olok. Kemudian dia pindah Rasul ikut terus dari belakang. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sampai dia lantaran sudah mungkin emosi marah, dia berbalik. Wahai orang yang tampan dan gagah perkasa. Wahai orang yang tampan dan gagah perkasa, apakah engkau hendak memperolok-olok diriku? Kalau engkau hendak memperolok-olok diriku, akan kulaporkan kau dengan nabiku. Dia tanya, siapa nabimu? Masa kau tidak tahu nabi umat Islam? Nabi Muhammad SAW. Langsung seketika Nabi tersenyum. Dia bilang, wahai seorang Arab Badui, mengapa kau tidak mengenal nabimu? Saya ini nabimu. Langsung dia sujud syukur, langsung dia pegang kakinya Rasulullah SAW. Rasul bilang jangan engkau melakukan hal itu. Seolah-olah saya datang di dunia ini hanya untuk memberikan kabar gembira, berita. Pada saat itu langsung turun malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Dia bilang sampaikan pada Arab Badui ini jangan terlalu berlebihan. Kau karena dirimu yang saya utus itu hanya untuk menyampaikan kabar gembira. Katakan pada Arab Badui itu segala semua perbuatan baik yang sebiji zahra pun akan dihisab di hari kiamat, di yaumil kiamat nanti. Semua itu akan dihisab. Langsung Rasul bilang apa yang disampaikan malaikat Jibril. Arab Badui bilang wahai Nabi Allah, demi Tuhan dia bilang, kalau Allah akan menghisabku nanti, menghisab diriku di hari kiamat, atau Allah memberi perhitungan terhadap seluruh amal perbuatanku, ketahuilah aku akan memberikan perhitungan padanya. Rasul langsung tertawa. Apa yang kau mau hitung dari Allah? Jikalau nanti Allah itu menghitung kemaksiatan, menghitung maksiatku, maka jika Allah menghitung maksiatku, maka aku akan menghitung maghfirahnya atau ampunannya. Jika Allah menghitung segala dosa-dosaku, maka aku akan menghitung seberapa besar nikmat yang Allah berikan padaku. Seketika Rasulullah SAW menangis sampai arsy itu berguncang. Langsung turun lagi malaikat Jibril sampaikan wahyu. Dia bilang, wahai Rasulullah, hentikan tangisanmu. Para penduduk langit itu lupa bagaimana bertasbih karena arsy berguncang. Saking terharu dia melihat Arab Badui ini. Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Arti cerita ini adalah kata-katanya si Badui tadi itu. Dia bilang ketika kalau Allah memberikan perhitungan karena maksiatku, maka aku akan menghitung seberapa banyak ampunannya, seberapa luas ampunannya. Kalau Allah menghitung dosa-dosaku, aku akan menghitung seberapa luas nikmat Allah. Artinya dia bukan tidak peduli dengan dosanya. Dia lihat segala apa yang dia lakukan, maksiat, dosa dan lain sebagainya, ampunan Allah begitu luas untuk dirinya. Jadi kita lanjut ya.
Salawat serta salam terpopuler kita aturkan pada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Ya. Baru salawat ya. Ya manusia yang sederhana, yang tidak bermewah-mewahan, yang tidak pernah pegang handphone, tidak pernah main FB, WA dan lain sebagainya. Tapi beliau adalah tetap menjadi orang yang paling nomor satu di dunia. Jadi kita lanjut pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu tentang mengapa doa kita tidak terkabul. Mengapa doa kita tidak terkabul? Jadi banyak mungkin pertanyaan atau ribuan doa sudah kita lantunkan sampai virus Cina kembali ke Cina sampai sekarang belum terkabul. Nah, apa masalahnya? Kalau lalu waktu sekolah, waktu saya masih jadi pengurus di sini PPA, pernah saya sampaikan seorang sufi ini sufi yang paling saya fans. Dia Ibrahim bin Adam. Pernah saya saya sampaikan ini tentang doa yang 10 hal yang tidak yang membuat doa kita tidak terkabul. Sampai lalu waktu saya foto ini stek Ustaz Ibrahim, salah hitung saya, bukan 10, terlebih atau berapa. Nah, jadi yang pertama di sini dikatakan Ibrahim bin Adam ini sufi yang zuhudnya luar biasa. Ditanya dia, apa yang membuat doa kita tidak terkabul? Dia bilang yang pertama, yang membuat doa kita tidak terkabul adalah kita mengenal Allah, kalian mengenal Allah, tapi kalian tidak menjalankan hak-haknya, hak-hak kita, kewajiban kita menunaikan haknya. Jadi memang ya, kalau zaman sekarang manusia itu, semua rata-rata kenal Tuhan, sampai-sampai anak-anak kalau ditanya siapa Tuhanmu Allah, siapa Tuhanmu Allah, siapa yang Maha Kuasa Allah, dia kenal sekali sama Allah, tapi tidak menunaikan hak. Itulah inti dari ketahuidan tadi. Kita tahu itu Allah itu Tuhan, dan kita tahu posisi kita seorang hamba. Kita tidak menjalankan hak-hak kita sebagai seorang hamba, berjalan di muka bumi seolah-olah tidak ada Tuhan. Yang kedua, kalian mengaku cinta Rasulullah SAW, tapi tapi meninggalkan sunnahnya. Gitu. Mengaku cinta, salawat dan lain sebagainya, tapi sunnah-sunnahnya itu ada yang kita ingkari, ada yang kita tidak suka, ada yang kita tidak mau jalankan. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak mau menjalankan terlalu berat, itu tidak masalah. Cuma jangan sampai kita ingkari. Kalau sudah kita ingkari, hukum kafir bagi kita ya. Yang ketiga, kalian membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya. Nah, sampai sekarang juga masih juga tiap hari baca Al-Quran, tiap hari baca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran banyak dihafal, banyak yang kita tahu, tapi tidak pernah kita bagikan, kita amalkan dan lain sebagainya. Salah satu menjadi penyebab bahwa kita tidak terkabul. Yang keempat, kalian memakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak pandai mensyukurinya. Lihat kalau misal kita ada hitungan kita dari lahir sampai sekarang ini, siapa anak-anak kesehatan di sini? Kalau kita mau hitung-hitung ya, hidupnya kita dari sekarang, misal kalau dibayar ini ya, kalau dibayar, oksigen dijual berapa saat ada? 1 tahun. Iya, 1 tahun berapa oksigen? 200. Mas, Gizi kau. hitungan oksigen berapa? Dijual di rumah sakit. 1 tahun berapa? Apa yang kita hirup setiap oksigen dengan apa? Protein dan lain sebagainya. Bayangkan ya, kalau semua itu dibayar dengan uang dari kita lahir sampai sekarang, tidak ada yang sanggup bayar. Bahkan orang terkaya di dunia pun tidak bisa bayar. Allah. Itu baru 1 tahun saya tadi. Berarti kalau 1 kali hirup, itu 1 tahun dibayar ya Allah. Cuma itu lantaran makfirahnya Allah, dia kasih gratis, gratis. Tapi kita jarang mensyukuri hal itu. Manusia seratnya dengan yang gratis. Yang kelima, kalian mengatakan bahwa syaitan itu adalah musuh kalian, tapi tidak berani menentangnya atau dengan senang hati mengikutinya. Ya, biasa syaitan yang terkutuk, syaitan itu musuh saya. Tapi kadang-kadang kita senang hati mengikutinya, kadang-kadang kita ikut jalurnya dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi salah satu penyebab doa kita tidak terkabul. Yang selanjutnya, kalian katakan bahwa surga itu adalah hak, benar adanya, tetapi tidak pernah beramal untuk menuju masuk surga, melakukan amalan-amalan agar kita masuk surga.
Jadi banyak orang yang mau menginginkan surga tapi tidak mau mengamalkan atau tidak mau mengamalkan hal-hal yang membuat dia masuk surga. Nah, itulah menjadi penyebab doa kita tidak terkabul. Yang ketujuh, kalian katakan bahwa kalau tadi surga sekarang neraka. Kalian katakan bahwa neraka kalian tidak mau masuk neraka. Tapi kalian dengan senang hati mengamalkan amalan-amalan yang ingin masuk neraka. Gitu kata Ibrahim bin Adam. Ini banyak. Kalau yang kita melihat zaman sekarang banyak yang terjadi. Tidak mau masuk surga tapi tidak mau mengamalkan, tidak mau ikut syarat-syarat masuk surga. Tidak mau masuk neraka tapi mengamalkan hal-hal yang ingin masuk neraka. Maksudnya apa? Yang kedelapan, kalian katakan bahwa kematian itu benar adanya, tapi tidak pernah kalian persiapkan bekal. Ya? Kalau kita tahu Rasul bilang hidup ini hanya begini saja jaraknya, jari telunjuk dengan jari tengah. Kita tahu dekat sekali. Artinya kita tidak tahu. Tiada yang bisa jamin bahwa dia bisa hidup 1 jam ke depan. Tiada yang bisa jamin bahwa dia bisa hidup 1 hari ke depan, satu minggu ke depan dan sebagainya. Tiada yang bisa jamin. Tapi ya sekali lagi yang dikatakan sini bahwa kita tidak pernah mempersiapkan bekal dengan ketiba-tibaannya ajal itu untuk kita. Yang selanjutnya, ke-9, kalian bangun dari tidur lantas sibuk memperbincangkan aib orang lain tetapi lupa dengan aib sendiri. Gitu. Jadi kalau hidup ini jangan seperti wasit, kesana kemari sibuk mencari kesalahan orang lain, kesalahan sendiri tidak ada. Lupa dengan kesalahan sendiri. Kemudian yang terakhir, kalian kubur orang-orang meninggal. Kalian membawa orang-orang yang meninggal dunia tetapi tidak pernah mengambil pelajaran dari hal itu. Jadi biasa kita kalau lihat mayat, telah mati begini. Padahal dia tidak tahu nanti dia yang diantar begitu. Dia tidak tahu dia nanti yang melakukan merasakan hal yang sama. Gitu. Jadi biasa kadang mengantar mayat, memandikan mayat, begini, tidak sadar bahwa nanti berikutnya dia juga mengalami hal yang sama. Jadi itulah ke-10 amalan yang membuat doa kita tidak terkabul. Jadi mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.